Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyehatkan kita. Semoga Allah berikan kita keimanan yang kuat. Tak hanya kita tapi juga keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Berbicara tentang keluarga. Keluarga adalah suatu kumpulan manusia yang mana dari situ terdiri dari ayah, ibu, anak dan anggota-anggota keluarga lainnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada seluruh kepala-kepala rumah tangga bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, orang-orang yang di hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah adalah Tuhannya, yang menjadikan Nabi Muhammad adalah nabinya, dan menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan diri keluarga kalian dari siksa api neraka. Lebih spesifik lagi, Allah mengingatkan kepada kita semua, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah ketika menjalani perintah sholat itu. Setidaknya ada 3 fungsi dari rumah tangga yang islami. Rumah tangga yang betul-betul menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama, rumah tangga, keluarga kita fungsikan sebagai masjid. Masjid adalah salah satu tempat sarana kita beribadah untuk meningkatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ataupun musholla diisi dengan kegiatan sholat berjamaah, diisi dengan pembacaan Al-Quran, zikir, majlis taklim dan lain-lainnya. Tak hanya sebagai sarana tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga untuk mendekatkan diri, mengakrabkan diri kepada jamaah-jamaah yang tinggal di sekitar masjid ataupun musholla. Itu menunjukkan bahwa masjid adalah sarana tempat kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Semangat itulah yang ingin kita bawa ke rumah kita masing-masing. Kita jadikan kegiatan ibadah tersebut juga ada di rumah kita. Bagi laki-laki, bapak, abang, dan juga adik laki-laki, maka lebih afdal bagi mereka untuk sholat fardu, sholat wajib berjamaah di masjid. Tapi masih banyak sholat-sholat sunnah lainnya yang bisa dikerjakan di rumah. Sholat duha, sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Bahkan sholat witir sebelum kita tidur, atau dikerjakan setelah sholat tahajud. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rumah, jangan kita tinggalkan kebiasaan baik untuk membaca Al-Quran dan zikir. Jangan kita jadikan rumah sepi daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, kita mendidik anak kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi pun menyuruh kepada kepala-kepala rumah tangga untuk mengingatkan anaknya untuk mendirikan sholat,
muru auladakum bis-shalah wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin wa farriquhum fil madaji'. Perintahkanlah anak kalian, putra-putri kalian untuk sholat. Ajarilah mereka untuk disiplin mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan ketika mereka beranjak 10 tahun, jika belum terbiasa sholat, belum mau untuk sholat, maka kalian diperbolehkan memberikan sanksi kepada mereka. Wa farriquhum fil madaji'. Kemudian berikanlah tempat sendiri-sendiri atau pisahkanlah tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan jika sudah berumur 10 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa kewajiban sebagai orang tua adalah mendidik anaknya untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita fungsikan rumah tangga kita bagaikan sekolah ataupun madrasah. Di madrasah ataupun sekolah adalah satu tempat kita menimba ilmu. Ada kegiatan pembinaan generasi muda untuk menjadi pribadi-pribadi muslim dan muslimah yang lebih baik pada masa mendatang. Oleh sebab itu, para pemimpin rumah tangga mempunyai kewajiban untuk mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya untuk mengerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, agar anak-anak kita, bahkan istri kita, tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena itu bersumber dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu cara mentransfer ilmunya adalah dengan pendidikan dalam rumah tangga. Bahkan Nabi pun mengingatkan, adibu auladakum wa ahsinu adabahum. Didiklah, binalah akhlak anak-anak kalian dan perbaguslah akhlak-akhlak mereka. Karena Nabi Muhammad SAW pun memberikan reward, predikat yang tertinggi bagi orang-orang yang berakhlak baik. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni bajlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling aku cintai, kata Nabi Muhammad, yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah seorang muslim yang paling baik akhlaknya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita jadikan rumah tangga kita fungsikan rumah kita bagaikan benteng dan tempat kembali bagi seluruh anggota keluarga. Kita ketahui pada saat sekarang begitu banyak fitnah, begitu banyak pengaruh buruk yang datang menuju keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, baik melalui sosial media ataupun pengaruh dari orang luar. Oleh sebab itu, kita sudah sampai di rumah, maka perlulah kita menjalin komunikasi yang baik antara anggota keluarga, berinteraksi dengan intensif, sehingga pengaruh-pengaruh buruk yang datang, yang sempat menghampiri keluarga kita, cepat kita netralisir, cepat kita hapus, cepat kita pahamkan, sadarkan bahwa hal itu tidak baik. Yang baik itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mimman yukhaliluhu. Orang cenderung akan mengikuti kebiasaan adat istiadat temannya. Maka hendaklah setiap orang dari kalian melihat dari siapa yang ia temani.
Dengan teman yang baik, maka dia pun akan menjadi pribadi yang baik. Jika dia berteman dengan orang-orang yang berakhlak buruk, sedikit demi sedikit, pelan, selangkah demi selangkah, akhlak mereka pun akan menjangkiti, akan menulari anak-anak yang kita sayangi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita telah menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita bagaikan masjid, bagaikan madrasah ataupun sekolah, dan sebagai benteng pertahanan akidah anak-anak kita, akidah keluarga kita, dan menjadikan benteng tempat pembinaan akhlak yang baik untuk seluruh anggota keluarga kita, insya Allah kita akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan, mawaddah, rasa cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita betul-betul menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.